Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik 7 tentang perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. A. Bentuk-bentuk perencanaan. Seperti telah diuraikan di muka bahwa perencanaan ditetapkan sekarang dan dilaksanakan serta digunakan untuk waktu yang akan datang. Dengan mendasarkan diri kepada pengertian ini, maka perencanaan memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, tujuan atau objektif merupakan suatu sasaran di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. 2. Kebijaksanaan adalah suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. 3. Strategi merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Perlunya diadakan penyesuaian ini disebabkan oleh adanya berbagai macam reaksi. 4. Prosedur merupakan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang. Jadi prosedur ini lebih menitik beratkan pada suatu tindakan. 5. Aturan atau rule adalah suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Aturan-aturan yang saling berkaitan dapat dikelompokkan menjadi satu golongan. 6. Program merupakan campuran antara kebijaksanaan, prosedur, aturan dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Semuanya ini akan menciptakan adanya tindakan. B. Kegunaan perencanaan. Dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain, perencanaan adalah sangat penting sebab merupakan fungsi dasar bagi fungsi-fungsi tersebut. Adapun kegunaan daripada perencanaan yaitu yang pertama, mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. Waktu yang akan datang bersifat tidak statis, akan tetapi selalu bersifat dinamis dan berubah-ubah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada tujuan. Perencanaan dibuat untuk digunakan sebagai penentu arah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jelaslah bahwa perencanaan mempunyai fungsi untuk mengarahkan perhatian pada tujuan tersebut. 3. Memperingan biaya. Dengan adanya perencanaan memungkinkan diadakan penghematan ongkos-ongkos sebab semua kegiatan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 4. Merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. Hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang sulit untuk diukur keefektifannya tanpa adanya perencanaan, seperti telah diuraikan di muka, bahwa pengawasan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah direncanakan. C. Langkah-langkah penyusunan perencanaan. Langkah-langkah yang harus diambil untuk menyusun suatu perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan adalah menetapkan tujuan. Lebih dulu dibuat tujuan secara umum, kemudian baru dipecah-pecah menjadi beberapa tujuan untuk masing-masing bagian. Tujuan menggambarkan tentang apa yang diharapkan dapat dicapai dan merupakan suatu titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Selain itu, tujuan menggambarkan pula tentang apa yang harus dicapai setelah dibuatnya pola kerja, daripada kebijaksanaan, strategi, prosedur, aturan, anggaran, dan program. 2. Menyusun anggapan-anggapan atau premising. Langkah kedua yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan adalah menciptakan, mencari kesesuaian penggunaan, dan menyebarkan anggapan perencanaan. Langkah ini merupakan salah satu prinsip pokok daripada perencanaan. Perencanaan akan lebih terkoordinir apabila makin banyak individu
yang terlibat di dalam perencanaan, di mana mereka berusaha untuk mengetahui dan menggunakan anggapan secara acak. 3. Menentukan berbagai alternatif tindakan. Banyak sekali cara yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, tetapi semua cara yang ada belum tentu dapat digunakan. Ada cara-cara yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan dan ada pula cara yang sudah sesuai. Oleh karena itu, agar tujuan dapat tercapai, sebaiknya dipilih cara-cara yang sesuai saja. 4. Mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih. Meskipun pada langkah ketiga telah dilakukan pemilihan berbagai alternatif yang diperkirakan sesuai, belum tentu semuanya yang dapat dipakai. Dalam langkah keempat ini, dilakukan usaha-usaha untuk mencari alternatif mana yang akan memberikan hasil maksimal dengan perusahaan tertentu. Jadi di sini berlaku prinsip ekonomi. 5. Mengambil keputusan. Setelah diadakan penilaian dengan mengadakan pembandingan serta pertimbangan-pertimbangan yang masak terhadap berbagai alternatif, barulah diambil keputusan tentang alternatif mana yang diharapkan dapat mencapai tujuan. 6. Menyusun rencana pendukung. Setelah langkah kelima dapat diselesaikan, boleh dikatakan langkah penyusunan perencanaan sudah selesai. Namun, demikian sering terjadi bahwa dengan dibuatnya suatu perencanaan membutuhkan pula dukungan dari perencanaan yang lain. Sebagai contoh, perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA telah memutuskan untuk menambah kereta api baru pada jalur-jalur yang ada di Jawa. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan angkutan kepada masyarakat. D. Perencanaan merupakan proses pendekatan yang rasional. Dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan, dapatlah dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang rasional untuk waktu yang akan datang. E. Jangka waktu perencanaan. Menurut jangka waktu perencanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka menengah, yang ketiga perencanaan jangka pendek. F. Faktor-faktor yang membatasi perencanaan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa perencanaan mempunyai sifat keutamaan dan bersifat luas, ini berarti bahwa perencanaan itu baik. Selain kebaikan, perencanaan juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Adanya kelemahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempunyai sifat membatasi perencanaan, antara lain: 1. Sulitnya mencari anggapan secara teliti. Kesulitan mencari anggapan secara teliti merupakan salah satu faktor yang membatasi perencanaan. Keadaan mendatang yang penuh dengan ketidakpastian sulit untuk diramalkan secara pasti dan tepat. 2. Perubahan yang sangat cepat. Suatu kehidupan yang bersifat dinamis dapat dikatakan baik, akan tetapi jika perubahan yang terjadi terlalu cepat, maka dapat menimbulkan berbagai kesulitan dalam menyusun suatu perencanaan. 3. Kekakuan internal. Kekakuan internal merupakan kekakuan yang tercipta dan berasal dari dalam organisasi perusahaan, dapat berupa kekakuan psikologis, kekakuan karena adanya prosedur dan kebijaksanaan, serta kekakuan sumber daya dan dana. A. Kekakuan psikologis. Kadang-kadang orang kalau sudah mempunyai suatu pendapat sulit untuk diubah. Demikian pula cara berpikirnya. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa keadaan itu bersifat tidak statis, akan tetapi dinamis, yang menuntut pula cara berpikir secara dinamis. B. Kekakuan karena adanya prosedur dan kebijaksanaan. Sekali prosedur dan kebijaksanaan ini dibuat dan dapat diterima oleh orang banyak, maka sulitlah untuk diubah. Ini sebabkan karena adanya perubahan akan menuntut pula adanya penyesuaian, sedangkan penyesuaian sangat mempengaruhi mereka secara psikologis. 3.
kekakuan sumber daya dan dana. Sekali modal ditanamkan pada aktiva tetap, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di waktu mendatang menjadi sangat terbatas. Sedangkan investasi itu sendiri seharusnya merupakan anggapan perencanaan. 4. Kekakuan eksternal. Kekakuan eksternal ini sangat sulit untuk dikendalikan dan diawasi oleh para manajer karena sangat berkaitan dengan masalah-masalah sosial politik, teknologi, kebudayaan, geografi, perekonomian, dan sebagainya. Dengan demikian, faktor tersebut sangat membatasi suatu perencanaan. 5. Waktu dan biaya. Waktu yang harus dikeluarkan untuk menyusun suatu peramalan, menilai berbagai alternatif atau aspek-aspek lain dari perencanaan dapat dikatakan tidak terbatas. Namun kemampuan manusia untuk menggunakan waktu yang ada sangat terbatas. Oleh karena itu perlu diadakan prioritas mana yang perlu dikerjakan lebih dahulu. G. Pengambilan keputusan. 1. Syarat pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan yang baik dan tepat tidaklah mudah. Harus mempertimbangkan berbagai faktor yang ada, terutama faktor-faktor yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak terhadap pengambilan keputusan tersebut. 2. Alat pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan yang rasional perlu digunakan alat-alat seperti operation, research, teori probabilitas, dan linear programming. Selain ketiga macam alat pengambilan keputusan di atas, masih terdapat beberapa teknik yang dipakai untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan pada keadaan yang sifatnya tidak pasti tetapi masih berada di dalam batas-batas kewajaran. Alat-alat tersebut adalah 2.1. Analisa risiko. Setiap keputusan yang diambil dapat didasarkan pada interaksi beberapa variabel kritis. Beberapa di antaranya merupakan unsur ketidakpastian dan sebagian yang lain mungkin memiliki tingkat probabilitas yang tinggi. 2.2. Pohon keputusan. Cara lain yang dapat ditempuh untuk menganalisa keputusan adalah dengan jalan melihat berbagai kemungkinan arah yang dapat diambil dari berbagai jenis keputusan. Masalah ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi waktu yang akan datang. Jadi, suatu keputusan yang diambil dapat menimbulkan berbagai akibat dan kemungkinan. Mungkin untuk topik 7 tentang perencanaan cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan kalimat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.